محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Sekali lagi kami umumkan, insyaallah pada malam hari ini akan diadakan kajian bimbing muamalah dengan judul Riswah atau Sogok Menyogok di Sekitar Kita bersama Ustaz Ali Akbar Al-Ghazali selaku CEO Core Islamic Economics, CEO Wakalah Berkah Amanah, tim konsultan klinik bisnis syariah Jawa Barat. Insyaallah dimulai pada pukul 20:10. Begitu jamaah PRK rahmatullah yang masih berada di rumah. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. Pun yang masih berada di sekitar pelataran Masjid Afiq Tias, kami mengundang kepada jamaah untuk hadir di kajian pesantren lepas kerja pada malam hari ini. Kajian terbuka umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina
Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkiri zalimin bil zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkiri zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a al-islamu ghariban fa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala man arada dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat hakiki, nikmat berupa disayang istri, nikmat berupa rumah berpagar besi, depannya ada mobil Mercy. Sekarang mobil Pajero gitu ya. Tapi mungkin itu baru mimpi, tapi itulah nikmat yang patut kita syukuri insyaallah. Salawat serta salam orang limpahkan ke junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para ulama, para asatid, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya di penghujung zaman ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, iman fillah rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jamaah PLK. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pesantren lepas kerja ya, dengan nikmat iman, nikmat Islam ya. Tak kurang sedikit pun dari kita mungkin ya masih sehat, ya, masih bugar, dan kita pergunakan sehat kita ini untuk bertalabul ilmi. Karena di dalam surah At-Takatsur ayat terakhir dikatakan tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti apa? Ya. Tsumma kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang kita rasakan. Jadi alhamdulillah orang boga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat digunakan untuk bertalabul ilmu. Karena tanpa ilmu hidup tidak akan terarah, tanpa ilmu hidup akan gundah, tanpa ilmu hidup akan dan sesat.
Jadi ilmu itu sangat penting. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang mencari kehidupan dunia maka tuntunlah ilmu. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang mencari kehidupan akhirat maka tuntunlah ilmu. Wa man arada al hukma fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang mencari keduanya maka tuntunlah ilmu. Penting tak ilmu, Pak? Penting. Karena mencari ilmu itu minal mahdi dan lahdi, dari mulai buaya sampai lihat dimulai orang Aisyah dipikirkan jadi pepesan, jadi paisan banyak gitu. Undur maqala wala tandur man qala. Ya, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Panginten abdi dia duaan panginten arah keneh banyak, tapi wawanianan panginten namanya teh berbicara di depan bapak-bapak ya. Tapi tadi kata Nabi, undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, yang jangan lihat siapa yang berbicara ya. Cacakan budak ketiga paminita sholat mah, orang sholat mah apa? Ya, cacakan budak ketiga teh, Pak, tong dahar riba haram, nah kumaha apa? Budak kurang, banyak tiba-tiba nyari os itu, Pak, tong nyokot di bang emok, haram, kumaha? Karena kita sebagai orang tua harus menurunkan ego. Ya. Ada yang namanya anak durhaka, ada juga yang namanya orang tua durhaka. Jadi undur maqala wala tanzur man qala, lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Jangan sampai kita punya pikiran, saya tahu anak kemarin sore jadinya nyaon sih gitu ya. Tapi lihat Pak, ya, bagaimana Imam Syafi'i ya, yang masih usia belasan tahun sudah hafal Quran gitu kan, dan sudah bisa menghafal kitab Muwatta gitu kan. Ya. Tapi para ulama zaman dulu takzim gitu ya kepada Imam Syafi'i, Imam Hambali gitu kan. Ya karena memang tadi ada perkataan ya, undur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Walaupun anak kecil, walaupun orang di bawah umur kita yang berbicara, tapi kalau yang dibicarakannya benar, maka kita terima gitu. Ya. Undur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Mugia orang sadaya dia di pasien kebarokahan, amin. Mugia orang dia sadaya di pasien kesehatan, amin. Memang jarios amin banyak. Rang-rangan. Mugia anu galuh utang sing aya diluluskeun, amin. Bayar pasien cukup, amin. Mugia teu acan ka Mekah Madinah urang tiasa mangkat ka Mekah Madinah, amin. Daftar cukup Kang Ustaz aya cenah umroh haji 2,5 juta aya bukan tapi merah kan itu kamu aja gitu. Nah, insyaallah orang tiasa dimudahkeun digampilkeun kanggo makan ke tanah suci, amin Allahumma amin ya. Baik Bapak-bapak sekalian, silakan belum connect. Belum connect. Berarti abdi kena ngacak dulu ya. Ngacak connectnya. Sarehat Bapak sadaya. Alhamdulillah luar biasa. Aya peserta baru ya. Tak kenal maka tak taruh. Harus ini. Kembali mah tak kenal maka tak sayang gitu aja. Tak aruf apa? Saajan sayang kayak tak aruf lah, mengenal lah, setelah mengenal tafahum saling memahami. Setelah memahami, ta'awun saling mengayomi. Dah orang kalau misalkan tak kenal mah misalkan tanya dengan ayat lagu bakal ditulungan mau. Kadang ayat namanya zaman dulu ayat apa ya? Kalau zaman dulu saya gitu ya ada ayat yang langsung ditolongan. Kalau zaman sekarang mah boro-boro gitu. Ya. Sehari itu orang bisa disangka tersangka. Salah tanggap juga Peggy Setiawan gitu. Satentung namanya sama adanya. Ya, eta cenah ditewak. Itulah rieuna urang ku zaman kiwari. Ya. Jadi zaman kiwari masa segala kibalik banyak. Nu benar jadi salah, nu salah jadi benar. Nu benar jadi salah, nu salah jadi benar. Maka
bahasa Imam Ali, di akhir zaman nanti kita seperti memegang bara api, caranya. Kalau bara api itu, tapi kalau bara api itu kita lepaskan, maka lepas juga. Itu apa? Istiqomahan kita, caranya gitu. Jadi orang kadang suka ngerasa berat, gitu ya. Badal Islamu ghaliban fasayaudu ghaliban fatubadil ghuraba. Jadi mungkin yang kajian cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya, dibanding kemarin anu pawai Persib banyak. Badal Islamu ghaliban fasayaudu ghaliban fatubadil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan terasing. Bahagialah orang-orang yang amin. Siapa sih? Oh, siap. Kayaknya nggak tahu dulu nggak apa-apa ya. Oh gitu, baik. Oh nggak monik. Baik, aduh, udah setengah jam ya. Mungkin boleh perkenalan dulu nih dari sebelah kanan ya. Indonesia. Boleh kan? Ini mah udah tahu kan namanya siapa sih? Hafiz ya namanya tuh ya. Jahid. Oh Jahid tuh. Hafiz. Hanya yang baru nih, ayah pakai baju hijau kan? Siapa namanya? Namanya Rizky. Rizky dari mana? Dari Bandung Selatan. Bandung Selatan. Tempatnya sih? Ya. Muhammad Toha. Oh, Muhammad Toha. Yang satu lagi? Andri. Oh, dari Muhammad Toha. Jadi Muhammad Toha itu luar biasa ya kalau kita tahu sejarahnya. Oh ya, kemarin Ustaz Salman ya, Ustaz Salman Iskandar gitu ya. Muhammad Toha itu ternyata hanya tukang bengkel jadinya, tapi bisa menjadi motor perjuangan gitu ya. Itu luar biasa. Muhammad Toha. Jadi jalan-jalan di Bandung teh aya sejarah kan. Jalan Muhammad Toha, jalan PH Mustafa, jalan Khalifah Apo ya, ada kaitan-kaitan kalau kita tahu sejarah. Nanti ada kajian sejarah ya setiap pekan keempat di PLK. Jadi PLK ini bukan hanya kajian fikih muamalah Pak, tapi ada kajian akidah, ada kajian sejarah, ada kajian politik, ada kajian fikih muamalah. Karena Islam itu syumulian atau apa namanya menyeluruh kan gitu ya. Islam mengatur setiap jengkal kehidupan kita, mulai dari kita bangun sampai mulai dari kita tidur sampai kita bangun. Bahkan masuk WC pun Islam mengatur. Nah, maka di PLK ini kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa ada nih politik Islam, ada nih kajian muamalah Islam gitu ya. Jadi muamalah itu jangan sembarangan ya, terasal gitu ya. Apa namanya? SPP letter. Apa Bang Emo gitu ya. Ini hati-hati gitu ya. Nah, akan kita bahas tentang riswah. Apa itu riswah? Sogok menyogok dalam menitilang polisi. Pak dia bilang sidang di tempat tidak. Tanya, sekarang ayah gitu ayah. Aku kurang gitu ya. Jadi namanya kita bahas dengan Ustaz Ali Akbar Al-Mutari. Pada Ustaz saya persilakan. Cek 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa rasulullah. Pertama-tama kita bersyukur alhamdulillah bisa bertemu di acara pengajian PLK pesantren lepas kerja. Jadi filosofinya itu setelah kita bekerja ya, dari pagi sampai sore mungkin ada yang pulang dulu atau mungkin mampir dulu ngaji baru pulang lah gitu ya. Jadi ini memang untuk memfasilitasi dan mewadahi yang mungkin sibuk kerja di pagi hari sampai sore harinya, sehingga tetap bisa bareng-bareng belajar sharing ilmu di Masjid Imtiaz Surabaya ini. Dan misalnya sudah pertemuan kesekian ya untuk yang muamalah. Jadi sebulan sekali ya, muamalah sebulan sekali, yang topik lain juga sebulan sekali. Terkadang juga kita switch dengan bahasan-bahasan yang sifatnya
ekonomi secara makro, isu-isu ekonomi. Ya, karena memang muamalah ini sebetulnya memang bagian daripada ekonomi juga, tapi dia mikro atau lebih fokus pada yang urusannya dengan bisnis atau wirausaha. Kemudian Al-Ilmu Barokah kita awal dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan lalu kita bahas soal riba ya, cerita soal riba di bank syariah. Ya, riba di bank syariah kan kayak gimana gitu dengarnya ya. Berarti kan belum benar-benar bersih itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita kembalikan ke definisi fikihnya ternyata cukup rawan ya, riba itu. Artinya apapun tambahan yang dia itu masuk ke kategori pinjaman atau qard, kalau bahasa hadisnya itu kullu qardin jara manfaat fahuwa riba. Setiap manfaat ya, yang timbul dari aktivitas utang piutang, baik manfaat itu berupa uang atau berupa apapun yang lain, pokoknya kalau dia manfaat yang dia manfaat itu muncul dari pinjam-pinjam, maka dia termasuk riba. Ya. Itu hadis Nabi. Kullu, setiap qardin, setiap pinjaman yang melahirkan kullu qardin jara manfaat, yang ada kompensasinya, kemudian kompensasi itu berupa manfaat, bahwa riba termasuk riba. Jadi harus hati-hati. Ya. Nggak ada kalau dalam utang piutang nggak ada ceritanya uang terima kasih, ya. Nggak ada ceritanya kita berbagi rezeki. Kalau pinjam-minjam, ya udah pinjam-minjam aja. Pinjam 100.000, baliknya 100.000. Kalau kita pengen berbagi, alasannya jangan karena dipinjemin, itu nggak boleh. Itu manfaat dari pinjaman kan berarti. Kalau berbagi berarti alasannya ya memang karena sering berbagi aja. Ya. Aktivitasnya sama, tapi statusnya bisa beda. Ini kita review karena sepertinya ya ini wajah-wajah baru yang kemarin kajian riba datang. Coba bantu. Atau kalau ada laptop mungkin punya. Reviewnya seperti itu. Artinya setiap manfaat yang muncul dari muamalah qard atau pinjaman itu dia bisa masuk riba. Dan kenapa di bank syariah itu kemudian rawan masih ada ribanya juga? Di bank syariah kan salah satu rekeningnya itu kalau bukan mudharabah wadiah. Ini di sini yang pakai bank syariah ada. Pakainya mudharabah atau wadiah? Wadiah. Wadiah ada bonusnya nggak? Nggak ada ya, berarti aman. Cuma ngendap uang aja saja. Ngendap uang ya, yang nggak bisa diambil aja. Ya nggak apa-apa. Jadi itu sebagai deposit lah ya. Intinya dia nggak bisa dipakai sebetulnya. Atau mungkin bisa jadi orang bank pakai, sehingga karena duit itu dipakai, artinya ada kemungkinan nggak kita simpan duit di bank, duitnya nggak dipakai? Ada kemungkinan nggak? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pasti dipakai itu. Pasti diputar. Artinya apa? Kalau itu dipakai, kalau itu diputar lagi, meskipun nominalnya nggak berubah, ketika kita mau ngambil duitnya, itu kan bukan lagi duit yang sama. Udah beda itu duitnya. Yang tadinya duit kita mungkin masih lecek, pas kita ambil, wah jadi baru nih duitnya. Walaupun nominalnya sama, tapi kan duit yang berbeda, yang semisal. Nah, karena dia sudah terpakai, maka ini sebetulnya kalau dikembalikan ke fikih bukan lagi wadiah namanya, tapi qard. Jadi para nasabah itu mutangin uangnya itu ke bank sebetulnya. Sederhananya gitu loh. Kita nyimpan uang ke bank itu kita mutangin bank sebetulnya. Ya. Jadi utang piutang itu, karena itu utang piutang, ya standarnya tadi kullu qardin jara manfaat fahuwa riba. Jadi nggak boleh ada manfaat. Dia nggak boleh ngambil keuntungan dari situ, si bank itu nggak boleh. Kalau ngambil administrasi sebagai biaya, tidak ada masalah. Ya, mungkin biaya keamanannya misalnya itu dijaga gitu.
Karena titip kan, wadiah asli itu harusnya barangnya nggak berganti, nggak harus sama loh. Kayak kita nitip sendal atau sepatu di kotak atau di tempat penitipan sendal di masjid, kita ambil kan sendalnya sama kan. Jangan berharap kita datang dengan sendal yang jelek, pulang dengan sendal yang bagus. Ya, jangan berharap seperti itu. Atau dengan sengaja barangkali kalau tadi kayaknya ini mirip ini, kayaknya oke nih kalau diganti sendalnya, wah hati-hati. Nggak boleh ya, nggak boleh. Itu artinya wadiah itu begitu. Wadiah itu sederhananya secara fikih itu definisinya adalah menitipkan barang dan barang itu nggak dipakai sama sekali. Barangnya sama, persis. Barang pada leceknya ya leceknya itu udah. Sebetulnya di bank konven atau bank syariah, aktivitas wadiah ini ada namanya itu safety box. Jadi kita sewa kayak box berangkas, ya. Nanti kuncinya kita pegang sendiri. Ada juga kita titip di bank. Ini taruh uang di dalam, itu nggak diapa-apain uangnya. Nggak diapa-apain. Jadi kita ngambil itu uang yang sama. Kita bikin nandain, kita tulis dulu nih, isi berganti. Taruh di dalam, kita ambil lagi, kok sama? Nah berarti wadiah. Tapi kalau berubah, itu bukan lagi wadiah. Itu sudah korban. Nah itu secara sederhana untuk membedakan mana wadiah, mana korban. Dan konsekuensinya bisa beda tadi. Kalau bicara kor, berarti sudah rawan riba, itu harus hati-hati. Sehingga karena di bank syariah itu sebetulnya kor, maka manfaat-manfaat yang timbul seperti undian, hadiah, tiba-tiba dapat telepon dari bank syariah misalnya, bank syariah Indonesia misalnya, wah ada hadiah nih, kan sebagai nasabah menang undian dapat mobil, hati-hati, itu mobil riba itu. Karena manfaat yang didapatkan karena kita sudah meminjami dia duit, bahasanya kayak gitu. Kecuali sumber duitnya itu jelas, bukan diambil dari nasabah dan pesertanya nggak harus nasabah, siapapun bisa ikut, silakan daftar. Nanti ada hadiah ketika ada yang menang undian, nah itu aman. Ya, aman, bisa kemudian kita terima. Nah kurang lebih seperti itu ya, secara singkatnya bulan lalu bisa ya. Ini nggak apa-apa ya, nggak tampil dulu, ya biar fokus. Saya alasannya. Riswah saja yang menarik ya. Hari ini riswah itu sogok menyogok, suap, ya, suap menyuap. Nah, tapi di sekitar kita, bukan kita, di sekitar kita, di sekitar kita gitu. Yang memang kita nggak ada yang praktek itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai. Secara definisi syariah, suap atau riswah itu pakai shin ya, dalam bahasa Arabnya itu bisa dibaca riswah, bisa dibaca ruswah. Nah, suap adalah harta yang diberikan kepada setiap pemilik kewenangan, sohibus solahiyah. Jadi sebetulnya itu udah kerjaan mereka, gitu, udah job desk mereka untuk mewujudkan suatu kepentingan atau maslahat yang semestinya wajib diwujudkan tanpa pemberian harta dari pihak yang berkepentingan itu. Artinya itu pekerjaan mereka. Mereka digaji untuk itu gitu. Jadi mestinya kita nggak perlu bayar lagi. Ya. Udah pasti lulus, misalnya tes apalah gitu. Yang mau kuliah misalnya, atau mungkin tes anggota misalnya, anggota masyarakat, anggota tentara, anggota kepolisian misalnya. Kadang-kadang kan ada kompensasi tertentu untuk yang bantuin masuk dan seterusnya. Nah itu sebetulnya nggak boleh. Ini definisi yang didapatkan dari kitab Al-Amwal, ya, keuangan, sistem keuangan, kemudian Mujamul Wal Fuqaha, ya, Waskola Haji, kemudian Mausu'ah Al-Fiqhiyah juga dibahas. Ya, banyak lah. Dan semuanya sepakat bahwa riswah ini definisinya adalah harta yang diberikan setiap pemilik
kepada setiap pemilik kewenangan. Artinya itu sebetulnya sudah kerjaan mereka gitu. Tapi mereka minta duit lagi, itu namanya risuah atau suap. Ya, termasuk para mahasiswa kayak dosen itu hati-hati, bisa jadi ada risuah juga. Atau mungkin sekolah anak-anak, mereka udah digaji, tapi kita masih ngasih duit juga. Wah, hati-hati. Bisa terjadi praktik risuah juga bisa. Contoh-contoh risuah di sekitar kita, suap misalnya kepada polisi lalu lintas yang diberikan oleh pelanggar lalu lintas agar tidak ditilang. Ya. Padahal kan bisa jadi lebih murah pas sidang kan gitu. Itu kenapa nggak nunggu sidang aja? Kalau ditilang kan dikasih tanda tilangnya. Nanti kalau diperiksa ya kita udah ditilang nih, kok mau ditilang 2 kali kan? Jadi ikutin aja prosedurnya. Tidak usah sidang di jalan lah, nanti nggak ada hakimnya kan repot. Kemudian suap yang diberikan orang tua murid kepada kepala sekolah agar anaknya yang tidak naik kelas bisa naik kelas. Nah ini suap juga ini. Yang ketiga, suap yang diberikan oleh perusahaan kepada pejabat pemerintah yang akan menentukan pemenang tender misalnya. Biasanya kan untuk proyek-proyek itu vendor-vendor banyak yang masuk. Nah, terkadang beberapa vendor itu untuk bisa mendapatkan tender itu mereka ngasih fee. Bahkan kadang semuanya kadang ngasih fee, tinggal dilihat siapa yang paling besar, itu yang menang. Kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang menang selalu. Nah, kemudian berikutnya adalah suap yang diberikan kepada pegawai atau pejabat untuk memperlancar urusan, seperti pengurusan SIM. Nah, ini ada repot ini. Pengurusan SIM, KTP, surat-surat perizinan, padahal pegawai atau pejabat itu sudah digaji untuk melaksanakan urusan tersebut dan sebagainya. Kecuali mungkin yang sebenarnya mereka nggak digaji, kayak PRT itu digaji nggak sih? Gaji ya, dari kas ya, dari kas RT, dari negara juga ada. Nah, jadi kalau ada gajinya ya sebetulnya nggak boleh itu. Dipotong tapehan ya. Agak rawan ya, agak rawan. Dan persoalannya hal-hal seperti ini jadi kayak tradisi ya. Agak susah nih kita berantas atau benar-benar kita bersihkan dari hal itu. Karena kalau nggak ngelakuin itu kayak asing gitu, kayak aneh. Kok nggak dikasih? Malah nggak dibantu diurus itu kalau nggak ada perizinnya istilahnya. Padahal kan udah kewajiban mereka harus ngurus apa namanya perceraian. Wah curhat kayaknya. Banyak urusan intinya ya, harus ngasih ini ngasih itu ya. Padahal sebetulnya udah kewajiban mereka kan. Nah itu repot. Ngurus ini apa kemarin sempat ngurus mutasi motor. Motor saya kan sertifikatnya Jakarta Selatan di Polda Metro Jaya. Itu kalau normal lama banget 3 bulan baru keluar. Ya udah, mengatakan nggak boleh bayar. Ya, biarin aja nggak apa-apa. Nanti 3 bulan saya datang lagi. Itu pun langsung ditawarin. Nah ini lanjutannya sebetulnya bisa selesai 2 minggu nih. Hanya satu surat doang tuh. Tapi kalau mau cepat sih bisa bantu. Padahal di depan kantor itu, ya, di depan kantor. Dan memang mereka udah kong kali pun sama orang dalam gitu. Ini 2 minggu baru bisa selesai. Tapi kalau mau selesai sekarang, Bandung kan jauh Pak. Gunung Mopos, gue di ini lah di prospek, di prospek biar gitu kan, biar closing gitu. Ya nggak apa-apa, kan saya jalan-jalan lagi aja ke sini. Saya ngikutin normal aja lah. Artinya selama masih bisa normal ya normal aja udah, jangan terpengaruh sama hal-hal yang seperti itu. Karena sebetulnya itu kewajiban mereka. Selama masih ada surat yang mereka kasih, kan kita nggak ada problem di jalan. Ya kan, kalau belum keluar, kan suratnya ada, ini masih proses, belum keluar suratnya, ya udah aman. Kita nggak butuh-butuh aman harus keluar sekarang kan? Kayak kan kita nggak sabar gitu loh, pengen cepat selesai. Tapi kalau pengen cepat selesai harus menarik duit dulu. Ya memang nggak seberapa, ini bukan soal nominal sebetulnya. Paling 20.000, 50.000 uang rokok lah gitu. Tapi itu masya Allah dosanya luar biasa itu. Ya, kita harus
harus hati-hati dan harus punya prinsip lah istilahnya. Nggak apa-apa lama. Kalau gagal misalnya ujian sini, ya nggak apa-apa ujian lagi aja. Ujian lagi aja. Ujian. Kalau ujian, Ujian. Masa juga ujian. Termuter sampai berapa putaran itu? Akhirnya lelah, ya udah. Beli flash sale aja ya di sini ya. Nunggu flash sale Shopee. Ada ya? 12-12? Nggak ada juga. Bagaimana hukumnya menurut syariat? Hukumnya adalah haram, ya, jadi sudah pasti. Berdasarkan keumuman hadis-hadis yang mengharamkan suap, semua jenis suap haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak. Baik untuk memperoleh manfaat maupun menolak mudarat. Bahkan menolak mudarat pun, kalau ada aktivitas suap di situ nggak boleh. Nggak boleh. Baik untuk memperoleh yang hak maupun yang batil. Kan kadang-kadang ada beberapa pendapat ustadz kita ya, kalau kita sudah lulus kemudian masih dimintai uang, katanya nggak apa-apa karena kita mengambil hak kita gitu. Padahal ya tetap saja itu suap, nggak boleh. Kalau ngomong hak kita kenapa masih disuruh bayar? Ya, kenapa masih disuruh bayar gitu? Baik untuk menghilangkan kezaliman maupun untuk melakukan kezaliman. Ya, tetap saja yang namanya memberikan uang kepada mereka yang sebetulnya itu sudah menjadi kewajiban mereka, itu namanya suap. Sebaliknya, kalau kita minta tolong, ya, kita minta tolong sama mungkin salah satu kantor, sebetulnya itu bukan job desk dia, bukan kerjaan dia, tapi cuma dia bisa, mungkin yang bisa bantu kita minta tolong lah, ini kira-kira di jam kerja bisa nggak ngerjain hal job desk dia, itu boleh kita ngasih hadiah, boleh. Ya. Intinya jangan, kalau sementara ini ya berarti salah satu alternatifnya kayak gitu, jangan berurusan dengan yang bukan pekerjaan dia sebetulnya gitu, biar kita ada alasan untuk ngasih hadiah atau jasa, upah, ujroh, bahasanya ujroh. Mereka yang memang itu bukan tugas dia, tapi kita berakad dengan dia untuk jasa tadi. Karena kan dia bukan pekerjaannya, tapi saya bayar, itu boleh, itu bukan suap, itu lebih aman malah. Ya. Yang justru nggak aman sebetulnya sudah pekerjaannya, tapi kita kasih duit lagi. Dia kan double, sudah dapat gaji, dapat bonus pula. Mending kita cari yang itu bukan kerjaan dia, bukan bonus dia, tapi mungkin divisinya berbeda lah. Itu masih boleh. Namanya ujroh, ya. Atau kompensasi atas jasa yang sudah dia lakukan, sebetulnya memang bukan pekerjaan dia, tapi dia bantu kita. Ya tolong menolong bisa, kita kasih hadiah, atau ya akan muamalah ujroh, ya, atas jasa yang dia lakukan untuk membantu kita. Nah, kurang lebih begitu. Hadis-hadisnya yang pertama dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, laknatullahi alaihi ala ra'si wal murtas. Jadi Allah itu kemudian melaknat setiap orang yang memberi suap dan yang menerima suap, dilaknat sama Allah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis yang kedua, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wa ra'si bainahuma. Rasulullah SAW telah melarang atau telah melaknat setiap orang yang memberi suap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara di antara keduanya. Jadi perantara pun itu dia kena. Karena ada kaidah fikih yang mengatakan al-wasilatu ilal harami haramun. Ya. Wasilah yang mengantarkan kepada keharaman dia juga kena haram. Karena dia tolong menolong. Tolong menolong dalam keburukan enggak boleh. Sebaliknya juga untuk hal yang wajib, ya, hal yang wajib, bukan bukan dia nggak ada urusannya misalnya sama yang wajib itu, tapi kalau itu menjadi sarana sehingga kewajiban itu bisa terlaksana, maka dia akan menjadi wajib.
Yang misalnya menerapkan syariah itu wajib nggak bagi umat Islam? Sarananya apa kira-kira untuk bisa menerapkan syariah itu? Sistem pemerintahan, sistem pemerintahan yang benar-benar bisa mengakomodir seluruh syariah Islam secara kafah, berarti itu menjadi wajib juga. Ya tinggal kita cari sistem syariah, sistem pemerintahan apa itu. Kita tinggal bandingkan, kan banyak. Demokrasi ada, monarki ada, itu nama-nama sistem pemerintahan kan. Kemudian apa lagi? Kerajaan ada, monarki kerajaan, terus apa lagi? Kalau Islam ada nggak? Ada. Islam bahasanya apa? Khilafah. Khilafah. Khilafah itu sistem pemerintahan. Nah, jadi tinggal kita lihat mana nih yang bisa mengakomodir dari sistem pemerintahan yang ada, yang bisa mengakomodir syariat Islam secara kafah. Nah, berarti itulah yang kemudian menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk diterapkan. Ada yang tahu kaidahnya seperti apa untuk yang wajib? Kalau keharaman kan tadi al-wasilah atau ilal harami haramun. Kalau untuk yang wajib, Segala sesuatu yang wajib maka wajib ada. Segala sesuatu yang wajib maka segala wajib. sesuatu yang wajib maka wajiblah. Masalahnya gimana masalahnya? Apalagi saya. Mala yang memiliki wajib wal wajib. Mana yatimul wajibu bahwa wajib. Apa-apa yang bisa mengantarkan kepada kewajiban, artinya tanpa sesuatu itu dia nggak bisa terlaksana itu kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, sesuatu menjadi wajib. Jadi kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya istilahnya. Contoh paling sederhana apa kira-kira? Yang paling sering kita lakukan sehari-hari, wudu. Yang wajib itu sholat kan? Tapi kenapa kita harus wudu? Ya, karena untuk sholat kita harus bersuci dulu. Dan untuk bersuci yang dianjurkan atau yang disunahkan adalah berwudu. Bahkan wudu itu bukan hukum sholat kan? Terpisah itu hukumnya. Tapi dia bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena dengan cara itulah kita bisa bersuci dan kemudian kita bisa sholat. Jadi dia menjadi wasilah, sarana. Kalau kita tidak berwudu, sholat kita nggak diterima. Meskipun bacaannya bagus banget, khusyuk banget, tapi dia lupa wudu ternyata nggak diterima. Apalagi kira-kira contoh-contoh yang sederhana. Contoh-contoh yang sederhana. Tapi sarana-sarana juga yang memang untuk urusan yang dibenarkan. Jangan sampai masuknya kita pikir suami karena memiliki SIM itu wajib. Ya kan? Sementara SIM ini nggak keluar kalau nggak ada swap ini. Berarti swap ini wajib. Nggak bisa, ya nggak bisa. Harus yang dibolehkan juga secara syariah. Yang mewajibkan SIM juga kan bukan syariah, tapi hukum yang ada. Apalagi yang kira-kira mudah lah. Hukum sebetulnya itu perantara dan bukan menjadi rukun yang harus dilakukan secara wajib, tapi dia bisa menjadi wajib. Apa kira-kira selain itu? Pas, pas ya. Dia paling gampang wudhu ya. Paling gampang wudhu. Artinya tanpa berwudhu kita nggak akan diterima sholatnya. Nah itulah salah satu sebab atau proses hukum wadainya. Hukum wadai itu yang mengatur hukum taklifi. Ya, hukum taklifi itu kan ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu hukum taklifi. Nah ternyata ada yang mengatur lagi hukum yang 5 ini, namanya hukum wadai. Sah, batal, ya, fasad, itu hukum wadai namanya. Azimah rukhsah, ya, ada keringanan misalnya, atau sebab terjadinya sesuatu. Sebab masuknya sholat duhur itu adalah tergelincirnya matahari. Kalau sudah tergelincir matahari, sudah masuk sholat duhur.
Kalau matahari belum tergelincir, ya kita nggak bisa, walaupun sholat zuhur itu nggak boleh haram. Ya nggak boleh. Jadi ada sebab. Itu hukum wadai. Dan hukum wadai ini biasanya sudah sering terlupakan ini. Sudah sering terlupakan. Apalagi dalam muamalah. Yang hari ini itu menjadi banyak yang difatwakan ya, oleh para ulama MUI. Itu biasanya yang di cross check itu yang pertama produk. Dia bahannya dari apa? Kalau dari yang halal berarti aman. Kalau produknya tuh dari yang halal, suci, yang tidak najis dan seterusnya, kan itu kelihatan kan? Dan biasanya itu memang sudah menjadi hal lumrah bagi umat Islam untuk kemudian tidak menjadikan hal-hal yang sifatnya haram, hal-hal yang sifatnya najis untuk menjadi barang yang diperjualbelikan. Itu menjadi hal lumrah. Nah, kalau itu aman, naik ke level 2. Level 2-nya apa? Dipastikan nggak ada ribanya, nggak ada maisirnya, nggak ada goror. Nggak, maisir itu judi, goror itu spekulasi. Kalau 3 ini nggak ada, berarti sudah keluar tuh fatwa, berarti ini halal. Ya. Padahal sebetulnya harus masih ada lagi level 3. Level 3 ini adalah hukum wadainya. Soal akadnya itu jarang itu diperhatikan. Rukun dan syarat. Paling gampang ya pernikahan. Ya. Rukun dan syarat nikah itu ya soal hukum wadai sebetulnya. Kalau salah satu rukun tidak terpenuhi, kira-kira sah nggak nikahnya? Nggak sah. Nggak sah. Misalnya nggak ada wali untuk perempuan, berarti salah satu rukun atau syaratnya nggak terpenuhi kan? Tapi tetap di dalam sunnah pernikahan itu sah nggak status pernikahan? Nggak bisa. Meskipun aktivitasnya sama kayak suami istri, tapi itu dosa itu, zina itu. Dia memberikan nafkah kepada yang dianggap istri, itu juga haram. Semua aktivitasnya itu kena haram. Jadi wadai itu sebetulnya lebih berbahaya. Kalau hanya sekedar haram, ya, dia minta maaf atau mungkin minta ampun, taubat sama Allah, selesai. Tapi kalau yang wadai ini harus benar-benar diulang akadnya, baru bisa sah. Begitupun kembali ke risuah tadi. Ya, jadi pangkal dari semua muamalah itu sebetulnya harus jelas dulu wadainya sama akadnya. Yang biasa dilupakan itu wadai ini sah tidak sah. Ya, ada syarat-syarat tambahan misalnya, atau malah diakal-akali rukun syaratnya. Nikah sesama jenis, kan ada yang menjadi sebagai mempelai laki-laki, yang menjadi sebagai mempelai perempuan, tapi sama-sama laki-laki misalnya. Walaupun dia sebagai perempuan, tapi kalau faktanya dia laki-laki, dia nggak memenuhi syarat, nggak bisa, itu nggak sah. Meskipun dia dandan seperti perempuan, kan beberapa kasus terjadi, ada yang tertipu, udah nikah baru tahu, ternyata suami saya perempuan. Ada tuh. Dan masya Allah dia beneran asli ketipu itu. Udah nikah tapi belum berhubungan suami istri. Dia heran kok nggak ada malam pertama yang ditunggu-tunggu. Ternyata suaminya perempuan. Akhirnya dia langsung shock di situ. Dia kemudian speak up, ngomong ke semua orang bahwa ternyata suami saya itu perempuan. Saya tertipu sama dia. Ada juga yang sama laki-laki. Sama KUA-nya dinikahkan, KUA-nya nggak ngerti, dikira itu perempuan, ternyata laki-laki. Ya. Dan mereka sudah saling tahu sama-sama laki-laki. Kompreng ya, kompreng itu brengsek. Ya, artinya kecolongan KUA-nya, nggak dicek dulu. Ini kan nggak sah sebetulnya. Jadi persoalan wadai ini memang soal rukun dan syarat. Salah satunya saja tidak terpenuhi, itu fatal kita. Jadi wadai ini bukan hanya sekedar haram, tapi tidak sah itu pengaruhnya semua aktivitas itu jadi haram. Semua, bukan cuma satu aktivitas itu. Nah, kembali ke topik ya, bahwa soal risuah ini ya tadi ya
harus dilihat dulu dia minta kompensasi itu apakah memang sudah pekerjaannya dia atau ternyata sebetulnya itu bukan pekerjaan dia. Sehingga kalau bukan pekerjaan dia sebetulnya wajar saja dia minta kompensasi. Jadi nggak ada masalah. Ya kan, misalnya dia bantu ngurus apa, ngurus ini. Ya mungkin dia jujur aja sebetulnya bukan kerjaan saya, tapi saya mau bantu karena mungkin yang lain sudah full kerjanya ya. Sementara antrian banyak. Dia bantu uruskan dan itu bukan pekerjaan dia. Artinya kalau dia nggak ada akad khusus ke kantornya, ya boleh saja kita kasih. Tapi kalau dia ada akad khusus sebagai job desk tambahan dan dia mendapatkan kompensasi juga, ya jatuhnya itu pekerjaan dia juga, itu nggak boleh. Nah kurang lebih begitulah. Hadis ketiga, ada 3 hadis sebagai dalilnya dari Sauban radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih sama ya, kurang lebih. Rasulullah telah melarang setiap orang yang memberi suap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara di antara keduanya. Hanya beda rawi dan beberapa riwayat. Berdasarkan dalil di atas, semua jenis suap haram hukumnya. Berdasarkan keumuman hadis-hadis yang mengharamkan suap, baik sedikit maupun banyak, baik untuk yang memperoleh manfaat maupun menolak mudarat, baik untuk memperoleh yang hak, yang benar maupun yang batil, baik untuk menghilangkan kedzaliman maupun untuk melakukan kedzaliman. Semuanya jenis suap itu haram, tidak boleh. Karena pernah kejadian di zaman Rasul, ada salah seorang sahabat itu dia ditugasi sama Rasul untuk menjadi amil zakat. Untuk menjadi amil zakat, dikumpulkanlah zakat-zakat dari ditarikin ya, sebagai tugasnya lah untuk kemudian mengumpulkan zakat. Ternyata dia ngasih hadiah. Nah, pas dia setorkan itu hasil pengumpulan zakat kepada Rasulullah, itu dipisahnya sama dia. Wahai Rasulullah, ini hasil pengumpulan zakat, tapi ini ada hadiah buat saya. Langsung dimarahin sama Rasul. Kalau ini hadiah buat kamu, kenapa kamu nggak duduk-duduk aja di rumah biar kamu dapat hadiah? Artinya dia mendapatkan hadiah itu karena dia sudah melakukan tugasnya menjadi seorang amil zakat. Berarti kan sebetulnya bukan hadiah untuk dia pribadi, tapi hadiah atas peran dia sebagai seorang petugas amil zakat. Dan itu nggak boleh. Kan kamu sudah digaji, kenapa diterima gitu? Dimarahin sama Rasul. Kalau sudah digaji jangan lagi ambil. Kecuali hadiah itu dikonfirmasikan, artinya memang itu di luar job desk dia tadi, ya, di luar job desk dia, atau memang job desk dia, tapi ada hadiah yang mau dia kasih untuk si orang tersebut. Nah itu nggak boleh dikasih langsung, harus konfirmasi dulu ke bosnya atau ke yang memberikan pekerjaan. Ini biasanya terjadi di travel, ya, di travel itu ada mutawif, kalau misalnya umroh gitu kan, biasanya kan dia dapat hadiah dari jamaah. Itu sebetulnya hadiah itu bukan untuk dia, tapi untuk perusahaan. Jadi harusnya konfirmasi dulu, Bu atau Pak, ini ada hadiah dari jamaah, ini statusnya gimana? Buat barang-barang apa untuk kantor aja? Karena ini statusnya milik kantor harusnya. Karena para pekerja atau karyawan itu mewakili kantor sebetulnya. Sehingga dia harus konfirmasi dulu, atau mungkin si jamaahnya langsung memberikan itu kepada kantor. Ini saya ada hadiah untuk travelnya atas bantuan. Jadi sebutnya hadiah. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tadi transaksinya sendiri itu kan di luar sepengetahuan kantor biasanya. Ya, di luar sepengetahuan kantor. Nah itu yang memang hadiahnya cukup kompleks ya. Kita bedakan mana hadiah dan mana suap. Yang untuk membedain tadi itu job desk atau enggak, dan kalaupun hadiah itu dikonfirmasikan kepada si kantornya atau enggak. Kalau enggak itu rawan suap, jadi sebaiknya dihindari. Mungkin seperti itu ya bahasannya, bisa dikembangkan dengan diskusi atau mungkin ada tambahan insight yang lain, pendapat lain juga boleh, karena memang itu kan persoalan fikih banyak perbedaan. Ya, ada yang membolehkan, ada yang mutlak tidak boleh, ada juga yang dia memilahnya mana bagian yang boleh, mana bagian yang enggak. Ya silakan aja, selama masih ada dalilnya ya silakan saja disampaikan. Kalau besok saya kembalikan ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Ustaz Ali Akbar yang telah menyampaikan materinya tentang riswah ya, pada malam hari ini. Info yang sedikit
info mungkin ya Ustaz Akbar ini selaku daripada CEO Wakalah Berkah Amanah saja dan tim konsultan klinik bisnis syariah Jawa Barat gitu ya. Jadi mungkin beliau ini sering coaching dengan para pengusaha saja. Jadi bisa mungkin kalau ada pengusaha ya coaching dengan beliau gitu ya. Jadi terkait tentang riswah nih Pak ya. Mungkin banyak sekali di kalangan pengusaha gitu ya. Di kalangan ya selain di masyarakat, di kalangan pengusaha yang rata-rata banyak sekali kasusnya gitu ya. Seperti mungkin dengan perizinan gitu ya, tidak diizinkan oleh aparat gitu ya. Kemudian solusinya ya riswah tadi adalah uang pelicin gitu kan katanya ya. Nah ini Ustaz, riswah ini sangat banyak sekali ya tersebar di masyarakat kita. Mirisnya memang masyarakat kita ini padahal mayoritas muslim gitu ya. Nah, sebetulnya akar masalah daripada masalahnya ya, problematikanya ya, daripada masyarakat ini tidak mengikuti syariat Islam ini yang dinamakan tadi riswah tadi. Padahal riswah itu jelas sekali rasyid wal murtasyid finnar gitu ya. Yang menyogokkan yang menerima sogok finnar, jadi bukan dosa riswah, tapi masuk ngeri ya. Jadi kalau ada serangan fajar yang menerima karet apanya. Nah, jadi masalah yang ada dalam kaum muslimin ini selalu ditabrak dengan fikih muamalah ini apa sih sebetulnya masalah yang analisis lah gitu ya dari kasus riswah ini kan gitu ya. Masalahnya sebetulnya paling urgent itu adalah soal support system. Support system itu maksudnya pengkondisian lah. Kenapa itu masih banyak terjadi? Karena memang kita itu seolah-olah dikondisikan untuk hal seperti itu. Kalau kita nggak melakukan hal itu kayak kita merasa bersalah gitu. Kayak kita merasa bersalah, kita kayak nggak enakan gitu. Karena memang lingkungannya dibuat seperti itu. Artinya lingkungan yang seperti itu kan berarti lingkungan yang tidak islami sebetulnya, yang tidak ada acuan atau panduan-panduan muamalah syariah di situ. Sehingga kita sebagai muslim ya mungkin bisa menjadikan sebuah renungan bahwa ternyata kita hari ini sedang tidak baik-baik saja ini. Kenapa hal-hal yang ternyata nggak boleh malah seolah-olah itu sebuah tren, seolah-olah itu keren. Kalau kita ingat dengan hadis Nabi tentang murabah kan, akhirnya mulai nyambung. Wah ternyata bisa jadi di zaman kita ini syariat Islam itu menjadi sesuatu yang asing malah. Jadi kayak aneh gitu kita nggak melakukan itu. Bahkan cerita beberapa aparat, mereka yang masih punya prinsip menjaga kejujuran itu masih ada, bukan nggak sama sekali, masih ada. Dia nggak mau terima suap, dia nggak mau terlibat pengaturan kasus misalnya. Itu biasanya dimusuhi sama yang lain. Biasanya dimusuhi sama yang lain, sering banget dimutasi itu, kasihan. Tapi dia tetap istiqomah. Ada yang itu. Ada juga yang sudah berusaha istiqomah tapi tetap saja dipaksa untuk melakukan hal itu. Ya akhirnya ikut juga. Mau gimana ya lingkungan kayak gitu. Jadi hari ini karena kondisiannya begitu, memang yang bisa membentengi kita ya diri kita sendiri. Dan yang paling agak kalau kita tahu kemampuan diri kita ternyata nggak begitu kuat membentengi ya kita melakukan hal itu, berarti mau kita harus mencari circle yang positif, mencari teman-teman yang bisa selalu menjaga kita, saling mengingatkan itu. Nah, hadir di kajian-kajian seperti ini, ya kan. Kalau ada yang lebih khusus lagi, misalnya kajian rutin mingguan selain kajian umum seperti ini, itu lebih bagus lagi. Ya, artinya ada yang selalu meremainkan kita. Sama seperti sholat itu kan orang udah tahu sholat itu wajib. Nggak ada yang nggak sepakat kan sholat itu wajib, yang 5 waktu maksudnya. Tapi kenapa selalu ada azan? Itu
dari kita waktunya sholat gitu. Waktunya sholat nih. Jadi sistem permainan itu penting untuk selalu mengingatkan kita. Namanya kita manusia ini kan ya makhluk manusia, tampaknya salah dan lupa. Kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita lupa. Makanya harus ada yang mengingatkan. Dan itu juga alasan kenapa Islam ini agama yang berjamaah, agama yang amar ma'ruf nahi munkar, yang saling mengingatkan satu sama lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Sehingga support system ini penting. Paling mudahnya lagi soal pentingnya support system, kalau kita jalan ke pasar tradisional yang banyak beceknya, barangkali kita kan biasanya bisa ngeluh dan sembarangan, ya kan? Karena kita terkondisikan ya nggak ada aturan untuk menjaga kebersihan di situ. Tapi coba ke mall, berani nggak ngeluh dan sembarangan? Kita terkondisikan untuk ngeluh dari itu kalau sudah di luar, misalnya atau di toilet. Terkondisikan. Ya, jadi mengkondisikan itu ternyata penting banget. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita butuh lingkungan yang mensupport kita. Apakah itu orang, apakah itu sistem atau aturan. Nggak ada itu, nggak bisa kita. Ya, apa sih kita? Ya, mungkin kadang tidur aja susah diatur itu berapa jam. Masih jam setengah 4 tidur lagi dikit, 15-an sampai jam 6. Kalau nggak ada yang ngingetin ya udah. Tapi kalau ada yang ngingetin ya orang rumah misalnya kan, ada yang support sistem kita kan berarti. Jadi kenapa masih terjadi? Karena support sistem atau lingkungan itu ya masih seperti itu. Gimana cara merubahnya ya? Merubah support sistemnya. Kalau masih agak susah karena memang itu sudah kebanyakan orang, ya cari yang bisa, yang positif, yang bahasanya kayak gini gitu. Kajian-kajian kayak gini harus rajin nih, jangan ditinggalin. Kalaupun kita tinggalin, wah pas kita. Siapa lagi yang bisa ngingetin kita? Apalagi kalau ternyata malah kita gabungnya sama teman-teman lama kita yang mungkin malah ngingetinnya untuk hal-hal yang dulu pernah kita nakal bareng misalnya. Ya udah selesai lah gitu kita. Ya. Jadi bukan kita pilih teman, ya kita berteman dengan siapa aja boleh, tapi untuk dekat banget, sehingga untuk bisa saling mengingatkan kita harus pilih-pilih memang. Karena ini soal amalan kita yang akan dihisab. Bahkan dalam beberapa hadis itu dikatakan untuk menilai kualitas agama seseorang, lihat dia bertemannya sama siapa. Ya kan? Temannya siapa? Nanti kita tahu kualitasnya. Kalau sering ikut PLK, berarti bahasanya udah lumayan banyak nih. Fikih ada, apalagi politik ada, macam-macam. Kalau sering hadir PLK, atau mungkin yang fokus di salah satu kajian, ya kita tahu berarti orang ini kayaknya dia bisa banyak tahu tentang ini, kita boleh nanya-nanya. Nah, jadi support system itu penting. Lingkungan itu penting. Pejabat aja kan ada yang dia mengakui ya masuk ke sistem yang ada sekarang, demokrasi. Malaikat aja itu bisa jadi iblis itu katanya. Dan ternyata dia membuktikan sendiri itu benar. Dia membuktikan sendiri masuk ke dalam itu benar kejadian itu. Ya sampai ada statement menyukai sesama jenis itu adalah fitrah gitu. Fitrah dari mana? Itu kan aneh. Terbukti dia bisa menjadi karakter iblis. Ya begitu karena Ustaz. Support system itu ternyata sangat penting bagi kita. Ya silakan. Belum disuruh sama saya. Waalaikumsalam. Apakah dalam sistem demokrasi memilih pemimpin juga kan dengan dikasih bayaran 100.000 pilih si anu? Apakah itu termasuk riswah? Jadi otomatis dari jadi hadap ya. Bukan. Jadi satu biar sekalian deh. Ya. Satu itu. Terus ada juga kalau akan ada kafir zimmi itu kan yang menzinakan ini kan sama Rasul suka dikasih dari zakat kan? Atau kurban juga dikasih kan gitu.
dikasih sesuatu gitu kan. Nah apa itu kan kita yang belajar apa itu juga termasuk itu gitu ya. Termasuk apa tuh? Risma. Maksudnya kayak gimana? Akhir sini? Kan dijinakan untuk dibujuk untuk masuk Islam lah gitu. Bukan dijinakan nih. Bukan dijinakan bahasanya. Kalau mau masuk Islam saya kasih daging gitu. Dibaikin itu tante. Terus satu lagi tapi itu tidak dalam kaitan demokrasinya gitu ya. Kan ada larangan memilih pemimpin, memilih wali Yahudi dan Nasrani ya, yang 51 itu. Ayat dan 51 itu kan. Nah, mungkin saya ini jadi pertanyaan saya, memang saya hanya dengar aja sih dari ceramah besar ini gitu ya. Kan itu larangan memilih pemimpin. Apakah di khilafah itu memilih juga itu? Pemimpinnya dipilih juga. Berarti kan kalau kebalikannya kan dilarang memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani, berarti kan harus yang Muslim kalau memilih pemimpin. Nah, apakah memilih pemimpin itu juga termasuk bagian dari demokrasi atau gimana? Atau memang demokrasi ada di dalam Islam juga sebetulnya? Nah, gitu. 3 aja Pak. Karena 4 dari sejam maksimal 4. Enggak. Ada satu kesempatan. Baik, yang pertama soal pemilu ya. Pemilu. Nasrani dulu katanya. Nasrani dulu. Pokoknya gitu. Oh iya. Pokoknya gitu. Biar yang nyambung sama topiknya soal riswa. Apakah kita masuk riswa? Ya tergantung konteks. Jadi memang kita harus jeli juga dalam melihat konteks. Artinya dalam setiap urusan itu ada konteksnya masing-masing. Nah, untuk riswa tadi itu konteksnya ya kita mengurusi suatu urusan, ya sesuai definisi fikihnya tadi ya. Kita ada urusan sama kantor tertentu atau jasa lembaga tertentu, sebetulnya itu sudah kewajiban mereka. Intinya definisi mudahnya begitulah. Itu sudah kewajiban mereka, tapi mereka masih minta bayaran untuk kemudian kita bantu urusan itu. Itu namanya riswa atau suap. Atau guru sebetulnya sudah punya gaji, tapi dia masih minta bayaran dari orang tua siswa misalnya untuk membantu program-program sekolah dan seterusnya. Itu bisa riswa. Dosen sama bimbingan gitu kan, skripsi dan seterusnya, biar lancar skripsinya dapat tanda tangan harus bayar dulu. Itu nggak bisa, nggak boleh. Ya, itu riswa. Artinya sudah kewajiban mereka melakukan hal itu, tapi mereka minta kompensasi tambahan. Itu riswa namanya. Nah, pemilu beda lagi konteksnya. Ya, konteks pemilu kan yang pertama yang harus dilihat itu pemilunya untuk pemilu apa dulu. Ya kan? Kalau pemilu dalam sistem demokrasi kan memilih pemimpin juga kan sama tuh. Memilih pemimpin, tapi memilih pemimpinnya seperti apa? Itu dulu yang pertama. Kita milih pemimpin yang mau menjalankan sistem seperti yang sekarang, atau ternyata dia mau menerapkan syariat. Itu dulu tuh. Kalau ternyata dia justru mau menerapkan selain syariat, justru malah haram kita pilih. Justru malah haram kita pilih. Kalau ada yang ngasih duit untuk memilih dia, ya tadi kembalikan dulu untuk apa dulu nih urusannya nih. Kalaupun memang taruhlah itu pemilihan yang boleh kita ikut serta dalam memilih, berarti kan sama saja kita bertransaksi untuk berjual beli hak pilih kita. Ya. Artinya sudah kewajiban kita untuk memilih, tapi masih mau dibayar, ya bisa jadi riswa juga. Atau kita jual suara juga bisa, tergantung konteksnya. Jadi bisa banyak urusannya tuh, ya. Selain urusan yang untuk pemilihannya apa dulu, ya kalau ternyata boleh dan kita ada kewajiban untuk memilih, misalnya dalam Islam konteksnya gitu ya. Nyambung lah kayak pertanyaan yang ketiga tadi, itu dalam khilafah itu kan memang wajib memilih pemimpin juga. Ya. Hanya nanti untuk yang menyeleksi itu ada namanya ahlul halli wal aqdi, ada panitia khususnya gitu. Yang sudah diseleksi dulu, ya kemudian dipilihnya juga nanti melalui beberapa wakil. Ya, tinggal dibaiat gitu. Jadi memang memilih itu wajib dalam Islam dan teknisnya bisa beda-beda.
dia bisa mempercayakannya kepada ahlul hal wa aqdi, atau dia bisa melakukan juga pemilihan umum. Jadi kita harus bedain mana teknis memilih pemimpin dan mana yang menjadi ciri khas sistem masing-masing. Pemilu itu bukan ciri khas demokrasi, bukan ciri khas demokrasi. Artinya itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan dalam demokrasi. Dalam sistem lain pun bisa. Dalam kerajaan pun sebetulnya bisa saja. Kalau memang dia melakukan pemilu, misalnya di antara keturunan raja nih, dia punya anak laki-laki beberapa orang, bisa saja dia serahkan kepada rakyat mau pilih yang mana. Dan di antara ini nanti kami pertimbangkan di keluarga kerajaan kira-kira yang pas ya, kan boleh saja. Tergantung rajanya kan. Karena dalam kerajaan perkataan atau perintah raja itu ya undang-undang, aturan yang harus diikuti itu raja. Kalau enggak ya dia melanggar perintah raja kan. Nah itu konteks. Jadi memang konteks itu penting. Yang penting kita perhatikan dalam segala hal, termasuk dalam pilih memilih tadi. Al-Maidah 51. Kalau dalam Islam ya jelas itu kita nggak boleh memilih pemimpin yang non muslim atau yang kafir. Muslim aja masih ada seleksinya, nggak boleh milih perempuan misalnya. Harus laki-laki wajib. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya administrasi boleh saja perempuan. Kalau untuk yang sifatnya memimpin pengambil kebijakan dan dia tanggung jawabnya besar itu wajib laki-laki. Apalagi kepala negara misalnya. Itu sesuatu yang wajib, nggak bisa ditawar. Dan prosesnya tadi bisa beda-beda. Ada yang menjadi ciri khas. Ciri khasnya itu adalah baiat yang tidak ada pada sistem manapun selain Islam. Baiat. Ada baiat inqiyad, ada baiat taat. Itu di bahasan lebih detailnya terkait dengan pemerintahan Islam. Sebetulnya sistem pemerintahan Islam ini bukan hanya pada jamaah atau kelompok tertentu. Di pondok-pondok pesantren itu banyak. Mulai dari bab baik jual beli itu biasanya kalau bab muamalah itu artinya dia dimasukkan dalam masa muamalah sebetulnya. Di bagian akhir itu ada bab khilafah. Kalau buku lama Sulaiman Rosyid yang warna hijau kuning itu kan di bagian belakang. Jadi itu sebetulnya hal yang lumrah saja. Hanya belakangan ini seolah-olah itu menjadi sebuah monster. Itulah monsterisasi itu di situ. Sesuatu yang terlarang. Padahal kan dari dulu sudah ada. Bagian daripada pelajaran aliyah malah MTS juga mungkin ada di sini sedikit-sedikit. Apalagi di pesantren tradisional itu biasanya di program terakhir dibahas. Hanya kadang memang nggak semua santri itu bisa sampai pada level itu. Tergantung ustadznya juga. Gitu. Ya kan? Kalau ustadznya hanya hanya berhenti di bab jual beli, ya udah berarti nggak nyampe sampai politik Islam. Politik Islamnya khilafah itu sebetulnya. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau persoalan pemilihan pemimpin ya masing-masing punya syarat ketentuannya yang berlaku dan berbeda antara demokrasi dengan Islam, yaitu khilafah. Begitupun dalam penetapan orangnya, termasuk pengurusan tadi kembali ke ahlul dhimma, ya, ahlul dhimmi. Dia membayar kompensasi itu apakah suap ya? Beda lagi konteksnya. Ibaratnya seperti zakat lah. Kalau dipersandingkan dengan zakat lebih tepat. Kalau muslim itu bayar zakat, non muslim bayar jizyah namanya. Jizyah, ya. Artinya sebagai kompensasi mereka sebagai warga negara. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara itu berarti semua warga negara yang mau tunduk kepada syariat Islam, mereka ada kewajiban itu. Kalau muslimnya zakat, non muslimnya namanya jizyah. Ya kurang lebih begitu. Tapi itu beda dengan pajak, bukan pajak juga. Pajak itu dalam bahasa fikihnya doriba. Doriba ini hukum asalnya haram. Jadi kita bayar pajak itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kenapa hari ini kita tetap bayar pajak ya? Kita sudah masuk kondisi darurat. Kalau kita nggak bayar ya, itu bisa membahayakan kita. Kita diusir mungkin dari Indonesia masuk ke negara lain, wajib juga pajak di situ, bahkan lebih tinggi mungkin. Ya udah, mau gimana lagi? Jadi sebisa mungkin kalau kita bayar mungkin ya jangan dulu. Ya, karena itu sebetulnya nggak boleh. Dia menjadi boleh. Ada kondisi di mana pajak ini menjadi boleh dalam Islam, yaitu ketika kas negara itu kosong. Dan untuk urusan-urusan yang sifatnya darurat seperti bencana alam dan sebagainya, kalau itu kasnya kosong, kepala negara atau
khalifah dalam hal ini dia boleh mewajibkan setiap agniya, orang-orang yang punya duit. Jadi wajib saja untuk orang-orang yang punya duit. Dan itu sudah dikalkulasi. Nominalnya itu kan ketahuan. Nominalnya saya 40 triliun. Kita ada beberapa orang yang orang kaya misalnya. Hanya orang kaya saja ya. Dibagi itu. Misalnya ada 1.000 orang. Ya udah 40 triliun bagi 1.000 orang. Kalau masing-masing sudah terbagi rata, kalau sudah terpenuhi 40 triliun udah nggak boleh lagi ditarik. Karena itu hak haram hukumnya. Harusnya jadi gitu. Kalau sekarang kan semuanya ada pajaknya. PPH, PPN, apalagi tapera, tambahan pendaftarannya. Jadi sama banyak ini. Total ada yang hitung-hitung tuh. Gaji itu kalau dipotong dengan semua termasuk tapera itu sekitar 21,5%. Jadi kalau gaji 5 juta, 1 juta sendiri lebih tuh dipotong tuh kasihan banget. Golim banget. Itu pun kalau sampai 40 tahun itu komponen berapa sih, nggak bisa beli satu rumah? Nggak bisa beli satu rumah. Kalau 120.000 kali 40 tahun berapa hasilnya? Nggak cukup untuk satu rumah. Jadi sebetulnya buat apa itu? Bahkan tadi sudah ada berita temuan BPK ada sekitar 152 miliar itu belum tersalurkan ke dana tapera. Belum aktif aja udah dikemplang. Apalagi nanti udah terkumpul triliunnya. Jadi ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, kalau lebih begitu mungkin tadi sudah terjadi semua ada yang lewat. Nanti diinterupsi aja kalau gitu. Selesai. Nanti kalau belum puas di belakang pada saya. Bisa didalami lagi. Bisa didalami. Lanjut coaching. Baik, ada lagi Pak? Mau bertanya? Nah, Zeki silakan. Sugi dari pada suka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Sugi Pak. Bukan Peggy ya. Sugi Setiawan. Ya, ada beberapa. Yang pertama, ucapan terima kasih seorang murid kepada gurunya memberikan dia karena sudah lulus. Apakah ini termasuk riswah juga? Kemudian untuk pengurusan dokumen yang lewat biro jasa dan juga lewat notaris Pak, apakah itu termasuk riswah? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugi sudah ditanya. Boleh. Yang pertama tadi soal kelulusan siswa. Ya tinggal kita lihat mengurusi siswa sampai lulus itu kewajiban guru apa enggak? Kalau itu kewajiban ya itu sama siswa. Kecuali kita memberikan hadiah itu bukan karena tugas dia sebagai guru, tapi karena memang sudah biasa saling memberi misalnya. Sama kayak tadi riba itu. Ya kan? Artinya itu dia masuk riba karena kita memberikan kompensasi atau kelebihan atau manfaat karena dia sudah minjemin kita duit. Tapi kalau alasannya di luar itu karena memang tanpa dipinjami pun dia sudah saling memberi hadiah gitu. Kalau dibawa ke situ konteksnya, tanpa dia menjadi guru atau siswa pun sebetulnya karena memang sudah kenal dia saling memberi hadiah. Tapi kalau memberi hadiahnya karena memang dia sebagai gurunya dan sebagai siswanya, ya itu termasuk bukan riba suap. Ya, jadi sebaiknya dihindari karena khawatirnya masuk risiko. Ya itu memang dilema kita sekarang karena tadi support system kita tidak terlalu memuliakan guru. Ya, bahkan guru itu seolah-olah kayak udah apa ya? Ya harusnya dimuliakan lah para guru-guru kita tuh. Di zaman Islam itu masya Allah mereka tuh bisa digaji sampai 15 dinar per bulan. Hari ini 1 dinar sekitar 5 jutaan lah. Berarti 5 kali 15 berapa puluh juta? 75 juta. Di zaman Umar bin Khattab itu
Satu orang guru gajinya 15 dinar. Kenapa? Karena gurulah yang kemudian mengajari anak-anak itu bisa sampai baca, bisa ngaji, ada mengenalkan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang tadinya nggak kenal sama sekali. Yang berbandingan dengan sekarang, guru nggak sama sekali, masya Allah nggak dihargai. Bagaimana perjuangan guru-guru kemarin kita bisa saksikan, masya Allah. Ada yang harus, bahkan guru yang benar guru pun itu dia harus nyambi beberapa kerjaan itu. Ya itu di rumah kita sekarang, ya, support sistemnya belum mendukung. Jadi ya kembali lagi tadi, meskipun mungkin kita nggak enakan, ya mungkin untuk mengkondisikan itu, ya harus kenal dulu tadi dengan guru-gurunya dan sebagainya. Mungkin di luar tugas mereka sebagai guru ada pendekatan kekeluargaan dan seterusnya. Sehingga ya tadi menjadi hal yang biasa saling memberi hadiah, bukan karena tugas mereka sebagai guru, ya, tapi karena mungkin sudah kenal dan seterusnya. Kita agak lebih aman seperti itu. Mungkin begitu ya. Kalau yang kedua tentang notaris. Notaris sebagai calon. Notaris jasa. Ya tadi harus dilihat juga. Kalau memang itu tugasnya secara profesional, ya juru jasanya itu dia melakukan dengan cara-cara yang sesuai prosedur, ya sebetulnya nggak ada masalah. Ya, kecuali kita tahu bahwa dia caranya nggak benar dan seterusnya, dan tetap kita dijadikan jasa dia untuk membantu kita, ya kita ikut juga kan gitu. Jadi itu aja ukurannya. Kenapa? Karena dalam muamalah itu ya kita ukurannya apa yang kita lihat di depan mata kita. Nahu didoirin, kita menghukumi sesuatu ya yang tampak aja. Kita tahu bahwa biro jasa itu dia profesional, tapi ternyata di belakang dia mainnya kotor gitu misalnya. Yang kita nggak tahu ya kita nggak kenal, orang kita nggak tahu. Kita kenal kalau kita tahu, tapi kita tetap mau memakai jasa dia gitu. Itu kita kenal. Kalau notaris itu konteksnya beda lagi. Yang biasanya yang profesional notaris. Ya walau alam kalau ada praktek-praktek notaris juga yang mungkin menggunakan cara-cara yang ada pelicin dan sebagainya. Tapi ya tadi kita tetap menghukumi yang dohir saja. Kita coba cari tahu track record si notaris ini kayak gimana. Wah, orang-orang kayaknya percaya sama dia bagus. Dia ngurusin semua beberapa kasus itu misalnya selesai dengan clear dan clean misalnya. Ya udah kita minta jasanya nggak ada masalah. Tapi kapan kita tahu ternyata cara mainnya nggak bagus, ya sebaiknya kita hindari, jangan pakai notaris itu, ganti yang lain. Jadi kita menghukumi apa yang kita ketahui saja. Kalau kita belum tahu, nggak usah terlalu banyak tahu dulu di zaman sekarang ini. Khawatirnya malah nggak boleh. Ya udah kita bermuamalah saja dengan apa yang kita tahu saja. Biar lebih terhindar. Ya, kalau ternyata kejadian ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Baik, walau bersama. Baik, masih ada tak? Ini ramai banget bikin muamalah ya. Kayaknya 3 arah. Baik, sebentar Pak. Sebutkan nama dan alamat Pak. Ya, terus saja. Assalamualaikum, nama saya Firman dari Sukaw. Ya, silakan Pak. Dan begini Pak, saya lihat itu penjelasan Rizwan itu kan sebenarnya sumbernya dari pendidikan juga. Contohnya begini, seorang guru itu ada kata membantu murid supaya dia naik kelas. Seharusnya standar naik kelas itu misalnya melihat hasil nilainya 7, tapi murid itu nilainya 3. Nah, ini apa termasuk membantu apa mengajari murid ini untuk terjadi hal-hal yang seperti riswa itu? Kalau yang dinamakan membantu itu sedikit, kalau menurut saya Pak, sedikit bisa dibantu. Tapi kalau itu membunuh masa depan. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya tadi kembali ke konteks membantunya ya. Artinya membantu di sini sesuai prosedur, dia benar-benar ngajarin sesuai dengan mata pelajaran yang dia berikan. Ya mungkin tadi konteksnya yang pertanyaan tadi seperti itu. Artinya sampai dia lulus, sampai kemudian ada hadiah karena sudah dijadiin murid lah.
konteks membantu di situ, ada intervensi untuk nilai yang sebetulnya jelek jadi bagus ya, itu masuk konteksnya beda lagi sebetulnya. Artinya ada kebohongan juga di situ, bisa memang betul membahayakan masa depan si anaknya. Dan kembali lagi ke konsep pendidikan kita sekarang kan memang bukan Islami, ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa jadi banyak itu. Karena pengen akreditasi sekolahnya bagus, sebetulnya kualitas siswanya itu belum cukup, tapi sekarang dilulusin semua tuh, dibantu nilainya. Banyak itu kayak gitu. Termasuk dunia kampus pun sama. Agar citra kampusnya itu bagus, sehingga semua mahasiswanya itu gimana caranya bisa lulus lah semua. Padahal belum tentu kualitasnya benar-benar lulus kalau diuji. Ya, itu realita, fakta. Ya, artinya kalau itu fakta ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan adalah berarti ada juga praktek kayak gitu. Dan itu wajar. Kenapa wajar? Ya memang bukan lingkungan Islami kan. Itu akan menjadi tidak wajar kalau memang sistem kita itu Islam. Ada kejadian kayak gitu ya nggak wajar itu. Ya, nggak mungkin ada kejadian kayak gitu dalam sistem Islam. Tapi kalau dengan sistem yang seperti sekarang, yang kurikulumnya aja gonta-ganti kan, setiap ganti menteri ganti kurikulum, bahkan satu menteri aja bisa berkali-kali ganti kurikulum. Karena dia nggak punya tujuan atau visi masa depan untuk generasinya gitu. Dijadiin kelinci percobaan semua. Jadi imbasnya itu banyak banget. Salah satunya pendidikan. Ya. Salah duanya dunia pekerjaan. Ya, tiap tahun buruh itu demo, nuntut upah lah, nuntut ini itulah macam-macam, utama dengan tapera lagi. Salah tiganya ada di Jawa Tengah. Ya banyak, artinya hampir semua bidang itu kita kenal hari ini. Jadi problem kita hari ini banyak banget. Ya, pendidikan iya, ekonomi iya, politik iya, semuanya, budaya, sosial, semuanya kena. Jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hari ini ya nggak ada lagi selain kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya kan PR-nya di situ, nggak semua orang memahami itu, bahwa yang menjadi solusi itu Al-Quran Sunnah. Dikiranya Al-Quran itu cuma dibaca saja gitu. Paling jauh ya dijadiin lomba tilawatul Quran. Ya, baca yang paling indah siapa, yang paling pas makhrajul hurufnya. Setelah itu dapat hadiah udah selesai. Isinya gimana? Ya nanti aja lah, yang penting ada lomba lagi tahun depan. Kan hari ini seperti itu level kita. Ya, padahal namanya syariat Islam itu wajib kita terapkan. Ini PR kita masih besar, masih banyak. Ya, kajian kita nggak bisa sampai di sini aja nih, harus terus. Dan pesertanya nggak bisa cuma segini aja, harus banyak. Harus banyak. Ngajak lagi ya Pak. Ngajak lagi ya. Karena kita ya udah wayahnya kita umat Islam ini sadar kembali ke identitas yang asli kita. Identitas yang asli kita itu ya menjalankan amalan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang benar-benar nyunah itu dari Rasulullah. Kalau kita pakai demokrasi itu sunnah siapa itu? Sunnahnya Montesquieu. Sunnahnya jadi Rasul. Dalilnya nggak ada, mana dalilnya? Giliran khilafah nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya Allah, demokrasi itu dalilnya apa? Kenapa nggak mikir sebaliknya gitu? Emang ada dalam demokrasi? Katanya suruh itu bukan demokrasi. Suruh itu musyawarah. Suara terbanyak. Dalam Islam musyawarah ada porsinya, tapi nggak semua hal itu dimusyawarahkan. Ada yang dia itu sudah saklek syariah itu nggak boleh semua hal dimusyawarahkan. Masa khamar udah jelas-jelas haram masih mau dimusyawarahkan, ini boleh apa enggak? Kan ada perda syariah kan kayak gitu kemarin. Ini boleh apa enggak? Ini kalau Al-Quran udah mengharamkan masih di voting, ini
memang situ lebih hebat dari Tuhan? Itu sudah final itu. Kenapa masih menyuarakan lagi? Itu perbedaan demokrasi dengan Islam. Ada porsinya masing-masing. Ya, dalam Islam sudah komplit, tinggal kita jalankan saja gitu. Tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Tapi nyambung dengan masalah kemarin yang Pak Ustadz yang tentang Pancasila itu ya. Salman. Memang merasa ya istilahnya ditipu juga ya umat Islam itu karena siapa ada dari Muhammadiyah itu kan mengenai Ki Bagus Hadikusumo. Nah, yang piagam Jakarta itu kan jadi nggak ada, padahal yang Maramis itu udah setuju juga kan. Pengkhianatan. Nah itu yang aslinya baru saya tahu sekarang gitu. Kalau itu kan kita dicekokin dari pelajaran SMP itu kan sejarahnya seperti itu. Motifnya baik banget lah gitu kan, toleransi banget. Ya ini kan gitu. Ya kalau seandainya tahu itu ditipu betul itu seperti itu. Aduh, gimana? Nah, kalau seandainya misalnya piagam Jakarta itu berjalan nih misalkan, nah gimana dengan misalkan kalau itu misalkan berjalan sesuai dengan kalau sejarahnya dibalik misalkan kan piagam Jakarta jadi nggak dihapus lah ya? Nggak jadi dihapus gitu. Indonesia pakai pulpen. Pakai pensil. Seandainya itu jalan ya sih piagam Jakarta itu ada apa? Ada kesesuaian juga kan dari dengan kelemahan. Ya baik, bagus banget ya pertanyaannya. Alhamdulillah mendapatkan jawabannya di PLN. Ya kan mereka sudah terus harus ada di PLN. Biar hal-hal yang mungkin selama ini ditutupi bisa jadi di sini kebuka gitu ya. Artinya selalu dinarasikan Pancasila itu adalah kesepakatan menjadi bangsa. Pertanyaan kesepakatan siapa? Kesepakatan siapa itu? Satu hari sebelum proklamasi itu dirubah itu istilahnya. Kesepakatan siapa? Ya kan? Ki Bagus Hadikusumo dan Muhammadiyah itu benar nggak terima saat itu. Tapi karena ada murid kesayangannya namanya Kasman Sinodimejo, didekati sama Soekarno. Kasman, tolonglah gurunya di lobi dikit. Ini cuma sebentar aja kok. Paling nanti 6 bulan atau 3 bulan lagi paling cepat kita adakan sidang konstituante. Nanti piagam Jakarta ini kita kembalikan lagi saat itu. Kita bisa diskusi lagi lah. Yang penting kita merdeka dulu ini. Ini momentum banget ya. Wah, Kasman terpengaruh. Retorikanya Soekarno kan mantap banget kan. Siapa yang nggak bisa terpengaruh sama retorikanya Soekarno? Bahkan seluruh Indonesia saat itu hanya pengen dengar pidatonya Soekarno aja, semuanya berhenti kerja, lari semuanya ke radio, masya Allah. Saking jagonya retorikanya Soekarno, mempengaruhi Kasman Sinodimejo. Kasman merayu gurunya, Yai, ini untuk umat ini. Sedikit melunaklah. Nanti kan ada sidang konstituante. Kita bisa bahas lagi nanti. Ya udahlah, ini karena kamu Kasman. Kalau bukan karena kamu saya nggak terima. Ya udah dapat kayaknya. Diganti itu. Dihapuskan. Dihapuskan 3 bulan kemudian sidang konstituante dijanjikan nggak ada. 6 bulan. Oke, kayaknya 6 bulan. Bulan ke-6 nggak ada juga. Sampai Ki Bagus Hadikusumo meninggal, nggak ada sidang konstituante. Nanti tahun 60-an baru ada. Di situ Kasman marah banget sama Soekarno. Sampai di panggung itu berapi-api. Saya sudah ditipu sama Soekarno. Gara-gara dia saya sepertinya sudah kuat sama kiai saya. Pokoknya pergolakannya saat itu luar biasa. Itu ada yang tulis cerita itu. Nanti bisa googling silakan. Yang cerita Kasman mempengaruhi Ki Bagus Hadikusumo terkait dengan piagam Jakarta. Ada tulisan. Atau mungkin di api sejarah itu ada. Jadi sejarah 1 dan 2 itu lengkap terkait bagaimana perjuangan pendiri-pendiri bangsa. Selalu dinarasikan Pancasila itu adalah kesepakatan pendiri bangsa. Ya kesepakatannya siapa? Kesepakatan siapa? Nggak ada itu ulama bersepakat dengan itu, nggak ada. Apalagi hari lahir Pancasila kita 1 Juni itu polemik juga itu. 1 Juni itu versinya Soekarno. Ya, kalau versi piagam Jakarta bukan 1 Juni. Jadi
polemik lah. Hanya tadi doktrin pendidikan, ya, diajarkan sejarah seolah-olah itu harus diterima dan itu sudah kesepakatan seluruh pendiri bangsa dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau plot twistnya tadi ya, itu nggak dihapuskan karena ditulisnya pakai pulpen gitu. Susah dihapuskan kecuali pakai teks, itu mungkin belum ada teks. Apakah itu sesuai dengan Islam? Nah ini bagus ini pertanyaannya. Nah harapannya saat itu kan para ulama itu memang mencari situasi di mana agar syariat Islam itu bisa masuk dulu. Ya. Bahkan saat itu Soekarno itu dianggap sebagai Amirul Doruri, pemimpin darurat, karena khalifah itu nggak ada saat itu. Jadi sebenarnya persoalan khilafah ini menjadi bahasan Nusantara. Bahkan ada kiriman konferensi khilafah di Jazirah itu ada beberapa yang dikirim. Tahun 1926 itu ada konferensi khilafah di Surabaya. Yang inisiasi orang-orang NU. Coba itu. Orang-orang NU. Jadi panitianya loh. Hizbut Tahrir belum ada. Ya. Yang dikenalkan khilafah itu yang bawa Hizbut Tahrir. Padahal dulu NU itu yang ngurusin itu panitianya loh. 1926 ada 3 orang yang diutus saat itu dikirim ke Jazirah untuk mengikuti konferensi khilafah itu. Nah, tapi ternyata sudah terkondisikan karena saat itu yang sudah menguasai Jazirah itu ya keluarga Saudi itu, keluarga Saud. Ya. Syarifnya Hijaz itu udah dikirim diasingkan ke Libanon saat itu. Jadi pesan-pesannya itu pesan-pesan nasionalisme akhirnya. Tapi soft disampaikan dan itu dibacakan di Bandung kalau nggak salah oleh Cokro Aminoto. Dalam sejarahnya seperti itu. Hasil konferensi khilafah kemudian itu dibacakan karena waktu itu ada tentara pelajar juga dan beberapa laskar di Bandung itu yang sudah siap berperang untuk melawan Belanda. Untuk mengkondisikan itu dibacakanlah hasil tadi konferensi itu bahwa kita diminta oleh penguasa Jazirah agar kita fokus ke daerah masing-masing dulu. Nah, mulai ini isu-isu nasionalisme fokus ke daerah masing-masing saja dulu. Angkatlah pemimpin-pemimpin darurat. Ya, di daerah masing-masing nanti ada masanya kita bersatu lagi kembali. Kalau kita belum bisa frontal, kalau frontal mungkin dihajar saat itu sekeluarga Saudi. Ya. Karena yang pertama kali memberontak kan mereka itu. Mereka selalu menarasikan Khawarij melawan pemerintah Bukhari. Padahal dulu yang memberontak kepada Khalifah itu mereka. Ya, itu ada di buku namanya Kaifah di Masa Khilafah. Bagaimana wujudnya khilafah itu detail. Ceritakan bagaimana Saudi itu melakukan menginisiasi perang saudara dengan Muslim yang lain. Ya, jadi sejarahnya seperti itu. Nah, bagaimana situasi kalau ternyata Piagam Jakarta itu ada? Bisa jadi masih ada lanjutan diskusi-diskusi. Karena memang para ulama itu harga mati harus pakai syariat Islam. Salah satunya kan Buya Hamka. Kalau kita menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, itu di buku ayah itu dikutip sama penulis anaknya. Kalau kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sama saja kita membawa negeri ini ke dalam neraka. Buya Hamka tegas. Jadi dalam proses seperti itu artinya harus benar-benar dipastikan negeri ini menerapkan syariat. Para ulama maunya kayak gitu. Meskipun bentuk yang benar-benar kampanye itu mungkin butuh diskusi lagi, karena memang saat itu ya situasinya darurat lah. Belum menemukan bentuk terbaiknya. Mereka harus memikirkan lagi undang-undangnya nanti seperti apa, ya, soal politiknya bagaimana, pendidikannya seperti apa. Itu memang butuh kerja besar itu. Para ulama harus sepakat terkait hal itu. Nah, kalau misalnya tetap berjalan, tapi dengan konsep yang masih umum, ya tetap saja tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena syariat itu tidak menginginkan yang mirip dengan syariat, tapi mau menerapkan yang syariat itu sendiri. Itulah konsep tauhid. Itu sempat diskusi juga dengan salah seorang tokoh pergerakan. Dia berandai-andai saat itu masih masanya SBY. Kebetulan konsennya kan di ekonomi.
Nah, dia tahu kita fokusnya di ekonomi. Saya mau nanya katanya, kalau misalnya SBY menerapkan ekonomi yang benar-benar persis sama ekonomi Islam, setuju nggak? Dakwanya berhenti nggak? Ya nggak bisa lah. Islam itu menginginkan aturan yang benar-benar lahir dari Islam itu sendiri. Islam tidak membutuhkan yang mirip dengan dia, nggak butuh. Meskipun sama persis, tapi kalau itu lahirnya bukan dari Islam, tapi lahirnya dari kesepakatan, itu beda. Misal, udah tiba waktu Isya, harusnya kan kita udah sholat. Paling kalau kita musyawarahkan, kita sholatnya tepat waktu atau mungkin kita agak mundur sedikit, itu masih boleh. Ya. Tapi kalau yang kita sepakat itu adalah gimana? Ini sudah waktu Isya, kita mau sholat nggak? Ya. Walaupun semuanya sepakat, oke kita sholat saja, itu statusnya berbeda. Sholatnya udah karena kesepakatan, bukan lagi karena syariat Islam. Statusnya beda. Ya, meskipun tadi kita menggunakan syariat Islam, mungkin masih sebagian, atau mungkin secara kafah, tapi karena kesepakatan, bukan karena kewajiban syariat kepada kita, nilainya beda. Nilainya beda. Ya salah satu hadisnya mengambil amalan, ya, barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa amruna yang tidak kami perintahkan, bahwa itu dia tertolak. Meskipun itu kebetulan benar, meskipun itu kebetulan baik, tapi kalau itu dilakukan bukan atas dasar perintah syariat, nggak dicatat, sia-sia itu amalan. Konsep tauhid itu di situ. Ya sama saja itu merupakan Allah. Kalau sudah ada di konsepnya di Islam, kenapa kita masih cari yang mirip di luar Islam? Kan nggak rasional. Berarti kita menduakan Islam dong. Allah paling nggak suka itu diduakan. Ya kan? Ibu-ibu aja nggak suka diduakan. Cintanya dibagi dua gitu loh. Allah itu maha pencemburu gitu, nggak mau banget. Ya, ada Tuhan-Tuhan lain yang menyaingi atau yang mengambil peran Tuhan sebagai pengatur hidup manusia. Dan ya gimana dengan demokrasi itu, bikin aturan seenaknya, ya, apalagi benar-benar mencegah rakyat seperti Tapera ini. Aturan dari mana? Padahal semuanya dari dalam Islam sebetulnya. Alhamdulillah di jamaah yang kemudian menjadi sponsor besarnya PLK ini, semua sistem itu sudah siap. Ya, di kajian rutin pekanan itu mempelajari semua itu. Itu bukti keseriusannya bahwa memang syariat Islam itu harus benar-benar kafah diterapkan. Semua sistemnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, tinggal kita jalankan saja. Dan semua itu bukan dari hasil pikiran manusia untuk membuatnya, ya. Kalau pikiran manusia itu digunakan untuk mengumpulkan atau memastikan dia pasti masuk kemana gitu, ke bidang mana. Itu tugasnya para ulama, para mustahid lah. Lengkap itu, pendidikan ada, sosial ada, bahkan industri, ekonomi, politik, sosial, budaya semuanya Islam. Artinya itu sebagai bukti nyata juga bahwa memang Islam ini tuntunan hidup, rahmatan lil alamin, dan memang benar-benar berbeda dengan agama-agama yang lain. Justru akan aneh kalau sistem itu nggak ada. Katanya Islam itu penyempurna, kok masa nggak ada aturan ekonominya, nggak ada aturan politiknya? Apa bedanya dengan agama lain itu begitu? Artinya kalau kita belum tahu, harusnya dampak daripada keimanan kepada Islam itu paling minimal kita yakin dulu. Ya mungkin sekarang kita nggak tahu ilmunya kayak gimana, tapi kita yakin bahwa semua aturan itu mestinya ada dalam Islam. Hari ini kita nggak tahu karena keterbatasan ilmu kita, bukan itu nggak ada. Itu dulu harusnya itu konsekuensi keimanan, bukan malah kita meragukan agama kita sendiri. Wah, sistem pemerintah itu yang terbaik pokoknya demokrasi. itu ajaran dari mana?
Itu sama saja kita melecehkan agama kita sendiri. Ya. Katanya agama Islam itu sempurna. Ramadan lalu masa aturan pemerintahan nggak ada? Kan aneh banget. Kita melecehkan agama kita sendiri itu. Mestinya normalnya, sehatnya, walaupun kita belum tahu sistem pemerintahnya seperti apa, sehingga kita yakin dulu semua aturan pasti ada dalam Islam, pasti itu. Itu keimanan yang sempurna. Kalau kita belum sampai pada level itu, ya berarti kita harus menemui lagi keimanan kita. Ya, ada yang salah ya. Ya, perlu banyak diskusi, harus sering rajin ikut PLK. Biar banyak brainstorming. Ya, enggak brainstorming. Ya, alhamdulillah jazakallahu khair. Wah, sampai jam 10 ya. Diskusi kita hangat sekali Pak ya. Jadi memang PLK ini memang kita berkomitmen untuk mengedukasi umat ya, untuk memberitahukan bahwa syariat Islam itu penting diterapkan ya. Kenapa kita harus berisik? Kenapa kita harus capek-capekan malam-malamnya batur masyarakat ya, orangnya masih kena ada gue di dia kan gitunya. Itu karena apa? Dorongan keimanan kita Pak ya. Bagaimana kita melihat demonstrasi di Palestina untuk membela Palestina Pak ya. Jangan kalah sama mahasiswa Amerika Pak ya. Mahasiswa Amerika itu berdemo membela keadilan, dan akibat daripada demo di Amerika itu Netanyahu itu dilaporkan gitu kan ya, oleh polisi internasional. Itu berisik kita itu ada pengaruhnya gitu ya. Jadi mungkin kita sekarang berpikir, lah kumaha cara melakukan syariat Islam. Cacakan istri orang yang cara raji, cacakan budak orang yang dikasih, diajak ngaji teh gitu ya nggak apa-apa gitu. Terus berjuang, terus kemudian berdakwah. Kami di PLK ini berkomitmen untuk kemudian mengedukasi masyarakat ya, jamaah gitu ya, untuk tertarik untuk menerapkan syariat Islam. Jadi kalau tadi Pancasila itu mirip-mirip gitu ya, demokrasi itu dikatakan juga mirip-mirip Islam. Kenapa kalau kita itu tadi kata Ustaz tadi itu konsekuensi kita itu keimanan, kenapa harus cari yang mirip-mirip? Kan Islam gitu ya. Aja mah demokrasi mirip Islam jadi dicatat. Kan kita kumaha aja deh gitu ya. Maka kita ya sudah menjadi PLK ini yakin sekali bahwa perubahan bukan datang dari sistem demokrasi. Demokrasi ya, musik baru kayak namanya, demokrasi kan gitu ya, suara yang beruang gitu ya, suara yang beruang gitu ya. Nah itu mungkin banyak persembahan kita di PLK pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan. Amin. Allahumma amin ya. Mudah-mudahan kita diberikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia faqih fiddin, paham dengan agama ya. Alhamdulillah kita itu bersyukur ya, kita masih waras di antara orang-orang yang kebingungan gitu ya. Mereka marah tapi mereka bingung mau marah ke siapa gitu ya. Ekonomi sulit ya, harga naik kan gitu ya. Dulu gaji 3 juta itu bisa jalan-jalan lah ya, ada banyak jalan-jalan. Sekarang gaji 4 juta boro-boro ada jalan-jalan minus terus ya. Yang itu yang kita rasakan sekarang ini gitu ya. Maka kalau saya mendengar ayat wa ma'aradu an dzikri fa innahu lama'isatan danka, barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka aku akan sempitkan hidup. Boleh jadi Pak mungkin ya kesulitan yang melanda kita ya, kemudian anak susah diatur, mungkin ya istri susah diatur. Boleh jadi kita karena berpaling dari syariat Islam, boleh jadi berpaling dari syariat Allah gitu ya. Di sini ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan macam-macam gitu ya. Maka solusinya adalah bring back to Islam ya, kembali kepada Islam yang kafah, mendakwahkan Islam secara kafah gitu ya, bersama kita di jamaah PLK setiap Sabtu malam ya.
Takbir. Takbir. Nah, kurang semangat. Takbir. Alhamdulillah. Terima kasih saudara Akbar yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini ya, dan bapak-bapak juga yang sudah menyempatkan waktunya, dan DKM Masjid Al-Imtiaz yang sudah memberikan kita tempat untuk mengadakan kajian ini ya. Insya Allah satu pekan depan kita akan membahas terkait mendalami tentang kurban tentang Idul Adha ya, karena mungkin berkaitan dengan Idul Adha ya. Nanti bersama Ustadz Aswan Abu Rashid ya, kita akan bertemu di Sabtu pekan depan ya, Sabtu pekan depan ya. Baik, mungkin kita tutup saja, kita akhiri saja kajian pada malam hari ini. Mas, sebelumnya mungkin baik ibu-bapak yang belum masuk grup ya, grup PLK Reward ya, mohon dibantu panitia oleh teman-teman yang mendampingi untuk bisa dimasukkan di grup PLK Reward Pak ya. Atau kemudian di Facebook PLK ya, Pesantren Lepas Kerja ya, atau di Instagram Pesantren Lepas Kerja New ya. Boleh tolong di follow ya, yang anak muda ya. Yang punya Instagram, yang punya TikTok juga ada ya, namanya Pesantren Lepas Kerja. Jadi kenapa namanya Pesantren Lepas Kerja? Ya selepas bekerja kita bertolak ilmi gitu ya, sisa tenaga kita ya, sisa waktu kita gunakan untuk bertelabur dan terakhir mungkin kita bacakan surat Al-Fatihah ya untuk saudara-saudara kita di Palestina, karena di sini di pamfletnya doa bersama untuk Palestina ya. Tapi karena mungkin kiainya tidak hadir, ya sudah kita baca Al-Fatihah saja. As'alukal ijabah fi barakatikum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di pekan yang akan datang. Bila sebilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan menikmati saja pada malam ini. Mohon dibantu teman-teman panitia untuk mempersilakan para peserta mencicipi hidangan pada malam hari ini. Terima kasih. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم